Formasi CPNS yang sepi peminat bisa diisi pelamar lain, ini aturannya. Formasi CPNS 2021 yang sepi peminat bisa diisi oleh pelamar yang mendaftarkan diri pada formasi lain dengan mengacu pada ketentuan yang diberlakukan. Formasi CPNS 2021 yang sepi peminat bisa terjadi jika jumlah pendaftar lebih sedikit dari kuota formasi yang dibuka. Umumnya hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan pendaftar mengenai jumlah kuota yang dibuka dalam formasi tersebut. Selain itu, ada juga kemungkinan formasi CPNS tidak terisi disebabkan oleh pendaftar yang tidak memenuhi kelulusan nilai ambang batas atau passing grade, PG. Karena itu, penting untuk mengetahui informasi seputar formasi CPNS 2021. Aturan atau ketentuan pengisian formasi CPNS yang sepi peminat sendiri sudah ditetapkan pemerintah. Berikut ini informasi terbaru terkait ketentuan pengisian kekosongan formasi CPNS 2021. Informasi ini dikutip dari dokumen bahan paparan PLT, Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kemenpan RB Katmoko Ari, dikutip pada Senin, tanggal 24 Mei tahun 2021. Dokumen bahan paparan tersebut disampaikan dalam rapat virtual persiapan pengadaan CASN tahun 2021 di pemerintah daerah tertanggal tanggal 6 Mei tahun 2021 lalu. Formasi yang dibuka dalam pendaftaran CPNS 2021 sendiri meliputi formasi umum dan formasi khusus. Adapun penilaian kelulusan peserta CPNS 2021 didasarkan pada nilai integrasi antara bobot penilaian tes SKD dan SKB. Pada dokumen tersebut dijelaskan bahwa dalam hal formasi umum khusus masih belum terisi setelah integrasi nilai SKD dan SKB, dapat dilakukan pengisian kekosongan formasi. Pengisian kekosongan tersebut dilakukan by system oleh BKN. Adapun mekanisme pengisian kekosongan formasi tersebut ditetapkan melalui beberapa skenario. Jika formasi umum belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar di formasi khusus pada jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit kerja penempatan yang sama serta memenuhi PGSKD formasi umum dan berperingkat terbaik. Demikian bunyi dokumen tersebut. Adapun jika formasi khusus belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar di formasi umum dan formasi khusus lainnya pada jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit kerja penempatan yang sama serta memenuhi PGSKD formasi umum dan berperingkat terbaik. Selanjutnya, jika setelah dilakukan sebagaimana dua ketentuan tersebut masih terdapat formasi yang tidak terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi umum dan formasi khusus lainnya pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit kerja penempatan yang berbeda serta memenuhi PGSKD formasi umum dan berperingkat terbaik. Bobot nilai SKD dan SKB CPNS 2021. Sebagai bahan informasi tambahan, pemerintah juga sudah menetapkan ketentuan bobot penilaian tes CPNS 2021 yang terdiri dari SKD dan SKB. Tes SKD sendiri adalah kepanjangan dari seleksi kompetensi dasar yang terdiri dari materi ujian tes wawasan kebangsaan, TWK, tes inteligensi umum, TIU, dan tes karakteristik pribadi, TKP. Sedangkan SKB yaitu kepanjangan dari seleksi kompetensi bidang. Ketentuan kelulusan CPNS 2021 ditentukan berdasarkan hasil akhir nilai SKD dan SKB. Bobot nilai hasil akhir terdiri dari bobot SKD sebesar 40% dan bobot SKB sebesar 60%. Pelaksanaan SKB di pemerintah daerah juga wajib menggunakan CET BKN. Selain itu, pemerintah daerah hanya diperkenankan menambah satu jenis tes selain SKB dengan CET dan diberikan bobot paling tinggi 40% dari nilai total SKB. Selanjutnya, pemerintah daerah tidak diperkenankan menambahkan jenis tes berupa wawancara. Dalam hal instansi memberlakukan SKB tambahan untuk CPNS, selain dengan metode CET, instansi harus membuat pedoman pelaksanaannya yang disampaikan kepada Menpan RB selambat-lambatnya tanggal 28 Mei tahun 2021, ke Sekretariat Tim Panselnas, Lantai V Kementerian PAN-RB. Adapun penentuan kelulusan akhir yang terdiri dari bobot nilai SKD 40% dan nilai SKB 60%, terdapat beberapa rincian terkait pembobotan nilai SKB. Jika tes SKB yang hanya menggunakan CET, maka bobot nilai tes CET tersebut adalah 100% dari nilai SKB. Sedangkan untuk tes SKB yang menggunakan CET dan satu jenis tes lainnya, selain wawancara, bobot CET minimal 60% dari nilai SKB, adapun bobot tes lainnya maksimal 40% dari nilai SKB.